Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Creator of Necessity 2022. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang artis terkenal bernama Bella yang sedang ditangkap oleh 3 orang pria. Namun Bella yang merasa bahwa yang sedang menangkapnya tersebut merupakan 3 orang kurang cerdas, maka dari itu ia terlihat santai saja. Tidak selang berapa lama muncul pria bernama Nitro yang langsung membuka penutup kepala Bella, sembari mengatakan bahwa ia akan segera menghabisi Bella, dikarenakan Bella kini telah melihat wajahnya. Mendengar hal itu, Bella bertanya mengapa Nitro tidak berbuat baik padanya seperti kedua temannya. Bella pun menambahkan, jika Nitro bersedia berbuat baik pada dirinya, maka ia bisa saja membantu Nitro untuk menjadi pemain film sama seperti dirinya. Namun Nitro sama sekali tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Nitro mengatakan bahwa ia sudah bersabar selama 13 hari menunggu uang tebusan dari ibunya Bella. Tapi sampai sekarang tak kunjung ada kejelasan. Lalu Nitro mulai menemui temannya yang bernama Dani untuk berdiskusi mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya agar bisa segera mendapatkan uang tebusan tersebut. Dani yang nampak sangat tenang hanya mengatakan bahwa Nitro harus lebih bersabar lagi. Dani mengatakan agar Nitro tidak buru-buru menghabisi Bella hanya karena sedang emosi setelah bercerai dengan istrinya tadi pagi. Mereka pun bersama dengan satu temannya lagi bernama Iwan kembali menemui Bella di ruang tengah. Saat Bella bertanya apa yang akan mereka bertiga lakukan selanjutnya, Dani dan Nitro mengatakan bahwa mereka akan segera menghabisi Bella besok pagi, baik mereka telah mendapatkan uang tebusan maupun belum mendapatkannya. Itu terpaksa mereka lakukan dikarenakan Bella telah melihat wajah mereka semua. Iwan yang melihat Nitro mulai berbicara ngawur dan aneh mulai menenangkan Nitro dengan mengatakan bahwa mereka masih bisa mencari jalan keluar lain tanpa harus menghabisi Bella. Saat Nitro dan Iwan berdebat, Bella menatap ke kamera seolah-olah sedang berbicara pada penonton, mengatakan bahwa ia akan mengerjai 3 pria kurang cerdas yang ada di depannya tersebut sampai mereka bertiga bertekuk lutut meminta ampun kepadanya. Iwan yang terpancing emosinya karena ucapan-ucapan dari Nitro yang semakin ngawur mulai ngajakin berantem si Nitro nih guys. Dani yang melihatnya langsung segera melerai pertengkaran tersebut. Bella yang melihat pertengkaran tersebut mengatakan bahwa ia ingin diantarkan ke toilet untuk buang air kecil, dan Iwan pun segera mengantarkannya. Saat Bella sedang buang air kecil, si Iwan ini malah curhat tentang ia yang sangat membenci Nitro. Bahkan ia pun sempat keceplosan bahwa mantan istri Nitro pun sering bercerita kepadanya kalau Nitro itu bukanlah pria yang baik. Bella yang mengetahui hal itu lantas bertanya pada Iwan, apakah perceraian Nitro dengan istrinya tadi pagi itu ada hubungannya dengan Iwan? Iwan pun menjawab tidak. Bella pun kembali bertanya, apakah Iwan mencintai istri Nitro? Iwan pun dengan agak ragu-ragu mengatakan, tidak Bella. Di ruangan lain, Dani mengatakan pada Nitro agar Nitro sedikit bersabar menghadapi Iwan. Dikarenakan pagi ini, Iwan mendapatkan kabar kurang baik mengenai novel karyanya yang kembali ditolak oleh pihak penerbit. Mendengar hal itu, Nitro pun hanya mengatakan bahwa kita semua kini sedang mengalami hal yang tidak baik. Jadi saling memaklumi adalah salah satu jalan keluar. Di kamar Iwan, Bella tiba-tiba mendekati Iwan untuk mengajaknya mabar cucok tanam. Alhasil mereka pun mabar dengan cukup seru nih guys. Namun saat sedang seru dan tangan Bella hendak mengambil pistol Iwan, Nitro muncul menghentikan aksi Bella tersebut. Mereka semua pun lantas kembali menuju ke ruang tengah untuk berkumpul, dengan Bella yang kembali terikat di kursinya. Nitro kembali mengatakan bahwa mereka harus segera menghabisi Bella esok pagi.
Namun Iwan mengatakan bahwa jika Bella bisa melipat gandakan uang tebusan tersebut, maka Bella akan segera dilepaskan dengan ia yang akan menjadi jaminan untuk teman-temannya jika suatu saat nanti Bella cerita kepada pihak yang berwenang. Mendengar hal itu, Bella lantas meminta kesempatan agar ia bisa berbicara dengan ibu sekaligus manajernya untuk melipat gandakan uang tebusan tersebut. Alhasil Bella pun mulai menelpon ibunya. Namun dari percakapan Bella dengan ibunya dapat disimpulkan bahwa ibunya Bella ini gak percaya dengan semua perkataan Bella. Lalu teleponnya pun ditutup begitu saja oleh ibunya Bella. Terlihat Nitro kembali berdebat dengan Iwan mengenai permasalahan yang kini sedang mereka bertiga hadapi. Alhasil Iwan yang sudah muak berdebat meminta bertarung bebas saja di luar dengan Nitro. Dan mereka berdua pun menuju keluar rumah untuk bertarung. Dani yang hanya ndelongop saja langsung disuruh Bella untuk melerai pertarungan Nitro dengan Iwan sebelum ada yang meninggoy. Dan Dani pun berlari menuju keluar rumah. Setelah beberapa saat, Nitro yang telah bahagia karena telah menang dalam pertarungannya dengan Iwan menghampiri Bella sambil menari-nari santuy. Ketika Nitro kembali ingin menghabisi Bella, Bella mulai mengatakan bahwa sebenarnya penyebab Nitro bercerai dengan istrinya yang bernama Aiko adalah Iwan. Iwan lah yang telah mabar santuy dengan Aiko. Dan Aiko yang merasa Iwan lebih pro, makanya ia segera minta berpisah dengan Nitro. Mendengar hal itu, Nitro mulai melepaskan ikatan Bella dan meminta Bella untuk segera pergi dari tempat tersebut. Hal itu Nitro lakukan sebagai ucapan terima kasih kepada Bella yang telah memberitahunya mengenai Iwan dan Aiko. Di luar rumah, terlihat Iwan sedang curhat dengan Dani mengenai cara agar semua yang mereka sedang hadapi ini segera berakhir dengan bahagia. Tidak selang berapa lama, mereka berdua yang melihat Bella keluar dari rumah langsung segera mengejar dan menangkapnya kembali. Setelah kembali masuk ke dalam rumah, Iwan dan Dani mulai mendebat Nitro karena telah melepaskan Bella. Dani yang menyadari perdebatan antara Iwan dan Nitro kembali tidak jelas dan mengarah kemana-mana, langsung mengatakan bahwa mereka bertiga kini harus memanggil sang pengadil, yaitu seorang pria cerdas yang sangat ahli memecahkan permasalahan dari para pelaku kejahitan yang masih cupu seperti mereka. Setelah menelpon sang pengadil, Nitro mulai bertanya pada Iwan, mengapa Iwan tega mengkhianatinya dengan mabar bersama Aiko. Namun karena Iwan tidak tahu mau ngomong apa, ia pun hanya terdiam saja nih guys. Namun saat Nitro ngocehnya sudah semakin berlebihan, Iwan yang kesal pun mulai bereaksi. Tapi hal itu langsung segera berhenti dengan datangnya sang pengadil. Sang pengadil yang bernama Rob ini pun mulai meminta semua senjata yang mereka miliki untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu ia pun mengatakan bahwa ia akan memberikan solusi pada mereka setelah membayar $100.000 terlebih dahulu. Dikarenakan ia tidak ingin jika telah diberi solusi, mereka bertiga malah nggak mau bayar. Mereka bertiga pun lantas segera keluar untuk berdiskusi bagaimana caranya mereka mendapatkan uang $100.000 tersebut. Iwan pun akhirnya memiliki ide untuk meminta uang pada Aiko yang tentunya kini telah memiliki banyak uang dari hasil harta Gonogini hasil perceraiannya dengan Nitro. Namun setelah Iwan menelpon dan meminta uang, bukannya langsung memberi, Aiko justru tanpa berkata-kata langsung menutup teleponnya. Hal tersebut sontak membuat Nitro tertawa sangat lepas. Di dalam rumah, Rob mulai bernegosiasi dengan Bella dengan mengatakan bahwa jika Bella mau memberinya uang sebesar $1 juta, maka ia akan membantu Bella terlepas dari cengkraman 3 pria kurang cerdas yang sedang berada di luar rumah tersebut. Cara membayarnya pun sangat mudah. Jika Bella setuju, Bella bisa mencicilnya selama 1 tahun setelah bebas dari tempat tersebut. Setelah Bella mengatakan setuju, Rob lantas mengatakan bahwa sekarang Bella akan ia bantu untuk menghabisi para pria tersebut. Setelah itu, ia harus berakting bahwa mereka bertiga telah meninggoy karena saling menyerang satu sama lain. Rob akan membantunya kelak di persidangan sebagai seorang pengacara. Di halaman rumah, Iwan yang sudah kesal karena tidak berhasil mendapatkan uang, langsung segera masuk ke dalam rumah untuk menemui Rob. Iwan mengatakan pada Rob bahwa ia telah gagal mendapatkan uang dan kini ia akan menghabisi Rob agar tidak menjadi saksi atas semua yang telah terjadi. Rob yang mencoba menenangkan Iwan akhirnya harus meninggoy didor sama Iwan yang kelepasan karena terus didekati sama Rob.
Iwan pun nampak mulai panik dengan apa yang telah ia lakukan barusan. Nitro dan Dani yang baru masuk rumah dengan sangat panik mulai bertanya mengapa ini harus terjadi. Mereka pun kembali berdebat. Bella yang melihat perdebatan mereka bertiga tidak berguna, lantas mengatakan bahwa ia memiliki rencana yang sangat bagus, yaitu menelpon pihak berwajib dengan mengatakan bahwa Rob datang ke rumah mereka dengan membawa Bella, lalu menyuruh mereka untuk menyerahkan barang berharga. Iwan yang memiliki keberanian seorang pahlawan langsung menyerang Rob sampai meninggoy. Mendengar hal itu, Nitro mengatakan bahwa ia tidak setuju. Ia lebih setuju jika rencananya seperti ini. Jadi, Bella yang lagi ditangkap sama Rob masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan rekannya, anggap saja namanya Tuan B. Setelah di dalam rumah, Rob dan Tuan B berselisih paham karena Tuan B ingin mabar dengan Bella, tapi Rob tidak setuju. Rob yang tidak setuju itu pun akhirnya didor sama Tuan B sampai meninggoy. Lalu Tuan B yang kembali ingin mabar dengan Bella langsung dihabisi Bella sampai meninggoy. Mendengar hal itu, Bella bertanya siapakah yang harus menjadi Tuan B. Iwan yang merasa Nitro akan menyebut namanya langsung mencoba menyerang Nitro. Alhasil pertarungan pun terjadi. Bella yang melihat ada kesempatan langsung menghabisi Iwan sampai meninggoy. Setelah itu Bella lantas menyuruh Dani untuk pergi dan menganggap Dani tidak pernah ada di tempat tersebut. Setelah Dani pergi, Nitro sambil melangkah pergi mengatakan pada Bella bahwa sebenarnya ia telah dibayar oleh ibunya Bella untuk menghabisi Bella sedari awal. Namun karena ia sedang kesal dengan Iwan yang telah mabar dengan Aiko, alhasil ia merancang semua skenario ini untuk menghabisi Iwan melalui tangan Aiko. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana filmnya? Bagus atau tidak? Jangan lupa klik tombol like, share, super thanks, dan subscribe-nya ya guys, agar nggak ketinggalan video saya selanjutnya tentunya. Oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Sungguh menyenangkan saat ku bersamamu. Ku merasa sempurna bila membuatmu bahagia. Apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku.